wajahku. Saudara, sebelum selesai, saya yang terakhir, bentar aja. Saudara, ada satu video kemenangan kemarin, kira-kira minggu kemarin saya baru dari Palembang. Dari Palembang ke pesisir dan lawatan Tuhan terjadi sangat dahsyat. Boleh tampilin? Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Hallelujah. Jehovah is your name. We bless your name, God. Jehovah is your name. You alone are worthy, Jehovah. Jehovah is your name. You are a mighty warrior, and you're great. Jehovah is your name. You are a mighty warrior, and you're great. Jehovah is your name. You are a mighty warrior, and you're so great. Jehovah is your name. You are a mighty warrior, and you're so great. Jehovah, 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 you are mighty, and you're great. Jehovah is your name. You are mighty warrior. Yes, Lord, and you're great. Jehovah, 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 you are mighty, and you're great. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Saudara, mari kita buka di PPT yang tadi saya kirim. Di PPT yang saya kirim. Saudara, ada satu
ayat sejujurnya yang sangat menakutkan. Dan jujur aja itu cukup mengganggu di hati saya. Di Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Dan ini yang sejujurnya saya takutin. Ini yang bahtera kita lakukan, kita bernubuat, kami bernubuat demi nama. Kami mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Tapi hari itu, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, sejujurnya ini adalah ayat yang sangat mengerikan untuk kita para hamba-hamba Tuhan. Kita pergi dari pulau ke pulau, dari pelosok ke pelosok, dari lereng gunung ke lereng gunung. Kita pergi bawa lawatan demi lawatan, penginjilan jiwa-jiwa, mujizat semua. Tapi kalau akhirnya harus ayat seperti ini buat apa? Tapi saudara, sejujurnya saya sempat doa dan saya tanya Tuhan, sebenarnya apa yang kau mau untuk kami pelajari dari ayat ini? Tapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ada satu kunci di ayat ini yang Tuhan sedang sangat ingin untuk bukakan di tengah-tengah kita. Saudara, boleh next slide, dikatakan seperti ini. Arti kata mengenal adalah dalam bahasa Yunaninya adalah ginosko. To know by experience. Saudara, arti kata mengenal ginosko. To know by experience. Di dalam hidup ini ada yang disebut hasil. Tapi sejujurnya di dalam hidup ini yang Tuhan mau itu bukan tentang hasil kalau saya boleh bilang. Tapi tentang proses. Saudara, engkau selalu ngajarin, Bev, kamu pergi kemanapun, KKR dimanapun, apapun. Jangan pernah lihat hasil. Saudara, kadang kita manusia, kita selalu diajarin tentang hasil. Kita kerja dapat berapa. Nilai ranking bagus yang mana, juara apa, hasilnya apa. Kita selalu dituntut hasil, dan hasil. Tapi sejujurnya jalan sama Tuhan itu bukan tentang hasilnya saudara. Tapi tentang proses. Saudara, kita bisa belajar iman dari mujizat yang terjadi. Saat ada orang hamba Tuhan, siapapun kesaksian dan berkata aku dapat rumah, aku dapat mobil, aku dapat sesuatu. Kita bisa lihat iman mereka, pelajari perjalanannya. Bukan tentang hasilnya. Tapi juga saudara, kita bisa belajar pengharapan. Dari keadaan hidup yang menekan, dari tekanan, dari didikan, dari teraniaya, dari terjepit. Tapi orang itu tetap bisa berharap sama Tuhan. Tapi selain iman dan selain pengharapan, tapi kita tidak pernah bisa belajar kasih yang sejati dari manusia siapapun. Kecuali tanpa pengalaman berjalan bersama Yesus Kristus. Saudara, sekali lagi saya ulang ya, kita bisa belajar iman dari mujizat siapapun itu. Kita bisa belajar pengharapan dari didikan seseorang yang dihadapin. Tapi dari iman pengharapan, kita gak akan pernah bisa belajar kasih dari siapapun, bahkan pemimpin kita. Kasih yang sejati, cinta yang sejati hanya bisa kita dapatkan dari perjalanan pengalaman bersama Yesus Kristus. Bukan kasih manusia, tetapi kasih Allah yang sempurna. Saudara, berilah tempat buat Tuhan bertahta dalam hidup kita. Maka Tuhan akan membuat kasih-Nya menjadi kasih yang sempurna.
Saudara, hari-hari ini saya suka dengar banget banyak cerita kecewa dengan si A, kecewa dengan si B. Kenapa saudara bahkan kecewa dengan pemimpin? Simple. Karena kita berharap kasih yang sempurna dari pemimpin kita. Kita berharap kasih yang sempurna dari orang tua kita. Kita berharap kasih yang sempurna dari partner kita. Padahal sejujurnya kasih yang sempurna hanya bisa kita dapatkan dari Tuhan. Dan kapan kita bisa dapatkan kasih yang sempurna? Firman-Nya berkata, kecaplah dan lihatlah. Kapan kita bisa mengecap kasih yang sejati itu? Waktu kita mengenal ginosko, to know by experience. Waktu kita berjalan bersamamu. Waktu kita berjalan menghadapi suka dan duka, through thick and thin. Kata through thick and thin, sebelum kita married, through thick and thin, itu diambil dari Alkitab di kitab Lukas. Dikatakan through thick and thin. Kita harus mengikut Tuhan through thick and thin. Tapi hari ini saudara, banyak dari kita hanya berorientasi pada hasil. Waktu kita KKR, berapa jiwa sih Bev? Waktu kita KKR yang disembuhin berapa banyak sih? Waktu kita kerja duitnya berapa sih? Hasil. Padahal perjalanan sama Tuhan itu bukan tentang hasilnya saudara. Itu tentang prosesnya. Saya nggak buka ayatnya, saya sampaikan aja. Satu kali tiba-tiba Musa didatengin Tuhan di Keluaran 33. Bolehlah buka. Di Keluaran 33 Musa didatengin Tuhan di Keluaran 33 ayat 2. Dan tiba-tiba Tuhan berkata dengan cintanya, dengan passionnya, dengan kasihnya Tuhan berkata sama Musa. Musa, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Keluaran 33:2. Dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tuhan berkata sama Musa, Musa, aku akan kasih malaikat. Ini loh orang-orang Kanaan, Het, Amori, Yebus, gak akan ada yang bisa ngalahin malaikat ini. Kenapa sih Tuhan kasih ini? Ayat 3, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau bangsa yang tegar tengkuk. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Saudara, destiny Musa adalah menjadi pembebas dari bangsa Mesir perbudakan. Tuhan punya destiny untuk bawa bangsa ini, Musa memimpin bangsanya sampai ke tanah perjanjian, sampai ke tanah Kanaan. Itu adalah destiny, tujuan akhir hidup Musa. Tapi saudara, orang yang berorientasi hanya kepada hasil, mereka akan mendengar perkataan Tuhan itu seperti berkat yang sangat indah. Dan berkata, yes Tuhan, aku hari ini punya malaikat yang dahsyat. Dan aku akan sampai tanah Kanaan. Tapi saudara, seorang kekasih Tuhan yang sejati, dia tidak pernah mendengar perkataan itu seperti berkat. Tapi dia mendengar perkataan itu seperti suatu ancaman yang paling menakutkan. Buat orang yang berorientasi hasil dan keberhasilan akan menerima itu seperti jalan pintas. Tapi seorang kekasih Tuhan, seorang mempelai Tuhan, dia akan mendengar ini sebagai suatu ancaman. Saudara, kita lompat ya di Keluaran 33 ayat 15. Keluaran 33 ayat 15. Buat Musa, tawaran ini adalah tawaran yang sangat mengerikan. Tawaran kegagalan. Dan hari ini apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Mungkin hari ini kita berdoa, Tuhan, aku mau anakku berhasil. Aku berhasil. Aku mau apa, aku mau kaya dan sebagainya. Dan satu titik
Tuhan menawarkan itu, Bev, aku akan berikan itu semua. Aku kasih malaikat ya, tapi aku gak akan pergi bareng kamu. Aku akan kasih malaikat aja. Karena aku tahu kalau aku pergi sama kamu, nanti kamu jatuh, aku marah dengan dosamu, dengan kejatuhanmu. Tapi ini kata-kata seorang kekasih surga. Dia berkata seperti ini, berkata Musa, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Musa berkata, Tuhan, yang aku mau ginosko, to know by experience. Aku mau mengenal engkau dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dari apapun di dunia ini, kami mau mengenal engkau. Musa berkata, Tuhan, kalau engkau tidak melangkah, engkau tidak berjalan bersama kami, jangan pernah suruh kami satu langkah pun. Saudara, buat kekasih Tuhan, hal yang paling indah itu bukan istana, itu bukan berkat, itu bukan urapan. Tapi buat kekasih Tuhan yang sejati, hal yang paling indah waktu kita bisa berjalan bersama Tuhan langkah demi langkah. Buat kekasih Tuhan, hal yang paling mengerikan seperti Musa ditawarin semuanya. Tapi itu adalah tawaran yang paling mengerikan saat Tuhan harus pergi dalam hidupnya. Buat kekasih Tuhan, hal yang paling mengerikan saat Daud berkata, Tuhan, engkau boleh ambil apapun istana semuanya. Tapi jangan pernah ambil aku dari hadapanmu. Karena buat kekasih Tuhan, hal yang paling indah adalah berjalan bersama Tuhan. Tapi hari ini saudara, sudahkah kita mengalami ginosko, to know by experience? Itu makanya engkau selalu berkata, yang tadi AL bilang, masuk surga tidak pernah gandeng-gandengan. Kenali Tuhan secara pribadi. Kita boleh membuat mujizat, kita boleh mengusir setan, kita boleh melakukan apapun. Tanpa pengenalan akan Tuhan, semuanya sia-sia. Enyalah daripadaku, hai pembuat kejahatan. Hari ini saudara, di akhir dari akhir zaman ini, yang Tuhan mau tawarkan di tengah-tengah kita. Mari kenali, berjalan bersama Tuhan. Alami pergaulan karib lebih dan lebih lagi. Boleh saya panggil pemusik kita sembah Tuhan. Saudara, jalan sama Tuhan, mengenal Tuhan lebih dari apapun di dunia ini. Mengenal Tuhan, ginosko, to know by experience. Saudara, tapi yang paling mengerikan buat kekasih Tuhan, saat satu titik kita udah gak ada kerinduan dan passion lagi terhadap kekasih kita. Saudara, kira-kira 2 minggu kemarin sebelum saya ke Palembang, saya ke Jogja, ada pelayanan di Jogja. Dan waktu pelayanan ke Jogja itu, saya pergi ke Jalan Malioboro. Pas saya pergi ke Jalan Malioboro itu, saya keinget waktu itu kira-kira berapa tahun yang lalu, udah lama banget, saya masih kecil. Saya tuh pergi sama Engkong, sama emak, sama AL. Kita berempat, kita ke Jogja. Dan waktu itu Engkong masih nyetir, kita ke Jogja, terus cerita-cerita di jalan, di mobil. Terus Engkong tuh cerita gini, Bev, El, Engkong tuh dulu sekolah di sini loh, di UGM. Engkong ini dulu sama emak suka pacaran di Jogja. Jalan-jalan, terus emak bilang, yang kita mampir yuk ke tempat makan warteg lah, kayak warteg gitu, yang dulu kita suka pacaran di situ. Terus Engkong, ayo kita lihat, keliling. Wah, di situ tempatnya. Pas udah nyampe, kita mampir, terus kita lihat, oh tempatnya kayak warung ya, tempatnya belum banyak berubah ya Kong ya. Terus Kong bilang iya. Terus Engkong ngobrol sama yang jualan, terus Engkong bilang, Bev, dulu yang jual itu mamahnya. Sekarang mamahnya udah meninggal, anaknya udah lama. Cerita, terus emak cerita, iya dulu
engkong sama emak pacaran di sini tiap hari, kita belum punya banyak uang. Jadi kalau makan ngirit, sepiring berdua. Wah, ceritalah romantis. Dulu engkong nembak emak, apa romantis lah. Sampai akhirnya engkong sama emak romantis berdua. Saya sama El seperti nyamuk, saudara. Saya gak mau mengganggu romantisan berdua ini, opa dan oma. Dan waktu romantis-romantis ini tiba-tiba matanya emak sama mata engkong berkaca-kaca. Udah berkaca-kaca, emak cium pipinya engkong cium pipinya emak. Terus habis itu peluk-pelukan. Dan aduh, saya sama El jadi awkward. Tapi gak apa-apa lah biar romantis-romantisan. Tapi saudara, sejujurnya waktu saya lihat itu ya, ada satu pertanyaan yang simple. Orang bisa memulai pernikahan dengan cinta. Tapi seperti engkong dan emak mungkin udah 30 tahun, 40 tahun. Saat kita udah berjalan 40 tahun dengan pasangan kita, masih adakah passion dan cinta itu? Buat orang bisa berkata I love you itu gampang di awal, apalagi pacaran. Katanya kalau pacaran itu saya suka dikasih sama Mak Bev, kalau kamu pacaran itu apalagi masih anak muda itu cinta monyet. Itu katanya juga tai ayam rasa coklat. Kalau kamu masih jatuh cinta, walaupun saya gak pernah nyobain tai ayam. Tapi katanya kalau kita patah hati, coklat dari Swiss juga rasanya tai ayam. Hari ini saudara, tapi saudara sejujurnya ya, kita udah berjalan sama Tuhan berapa lama sih? 50 tahun, 60 tahun. Tapi pertanyaannya, masih adakah cinta di hati kita? Masih ada getaran itu di hati kita? Masihkah ada kasih itu di hati kita? Masihkah kita tetap berkata, Tuhan, kalau engkau tidak memimpin langkahku, jangan pernah suruh aku melangkah satu langkah pun. Karena di akhir dari semuanya, terlepas dari hasil apapun yang kita hasilkan, proses berjalan berdua sama Tuhan, itu adalah hal yang paling indah. And He walks with me and He talks with me and He tells me I am His own, and the joy we share, and the joy we share as we tarry there, none others has ever known. And He walks with me, and He walks with me, and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none others. Sekali lagi, mari ucapkan dengan passion dan cinta. He walks with me and He talks with me, and He tells me I am His own, and the joy we share as we tarry there, none others has ever known. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, buat kami lalui jalan-jalan hidup kami dengan cinta dan dengan passion. Jangan ada satupun dari kami di tempat ini yang kehilangan cinta mula-mula. Biar gemertak, biar kerinduan, biar kehausan, itu tetap ada di tengah-tengah kami.
Kami telah lalui puluhan tahun berjalan denganmu. Tuhan, di akhir dari perjalanan kami, buat kami menutup dengan cinta yang begitu dahsyat. Karena sore ini kami mau mengalami ginosko, to know by experience. Bukan cuma dari kata hamba Tuhan, bukan cuma dari kata pendeta, bukan cuma dari kata pemimpin kami. Tapi kami mau mengalami pribadi demi pribadi. Karena di akhir dari segalanya, kami akan tinggalkan tubuh ini, kami akan tinggalkan keluarga kami akan tinggalkan pelayanan, bahkan lawatan kami akan tinggalkan di dunia ini. Tapi relationship, hubungan dengan Tuhan, itu yang akan kami bawa sampai ke kerajaan surga nanti. Dan engkau akan menyambut kami dan berkata, terima kasih kekasihku, terima kasih cintaku, terima kasih. Dan malam ini, buat cinta di hati ini meluap, meluap, meluap dan meluap. Kalau malam ini beberapa dari kami mengalami kebekuan karena gesekan, karena apapun itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan oleh darah Tuhan. Biar passion dan cinta tetap berkobar-kobar dalam diri kami. Tubuh ini boleh makin tua, tapi passion dan cinta akan makin dahsyat. Berkorban makin dahsyat lagi. Terima kasih ya Tuhan. Hamba serahkan semuanya dalam namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. And he was with me and he talks with me and he tells me I am his own, and the joy we share as we carry them, none other has ever. Sekali lagi kita mau nyanyi. And he walked, and he walked with me, and he talked with me, and he tells me I am his own, and the joy we share as we carry them, none other has ever known, none has ever known. Silakan duduk saudara. Biarlah hari ini ada sesuatu hal untuk kita bisa berbalik dengan keadaan dalam hidup saudara dan saya. Saudara, kalau saya itu melihat ya, apa yang terjadi di taman ya. Sesuatu hal yang ajaib, ada minyak, ada madu. Saudara dan saya itu melihat dengan mata kasat mata, bukan sekedar kata orang ya. Tapi seringkali penjaga taman sendiri ya baru ngomong sama saya, ngomong begini, "Duh, saya tuh pikiran pisan dengan masalah yang saya hadapi." Dia bilang gitu. Terus saya bilang, "Kamu tuh tiap kali melihat mujizat, masa masih kurang percaya kepada Tuhan?" "Ya ampuni saya Mami." Ya kamu gitu ya. Nggak tahu anaknya datang apa tidak. Saya sampai gini, minta ampun sama Tuhan. Ya. Lihat setiap kali. Ya. Sesuatu hal barang mati bisa keluar minyak. Kok masih tidak percaya? Hari ini firman-Nya tentang percaya. Saya berdoa ya, harus diadakan jangan iman rombongan yang tadi dikatakan sama
AL tadi harus pribadi. Ayo, ini pengalaman yang harus dilakukan. Dan satu hal tadi yang disampaikan, biarlah kita katakan Tuhan, yuk aku jalan sama Engkau. Nanti engkau akan mengalami perkara yang ajaib. Amin. Ya, saya berdoa supaya apa yang disampaikan ini benar-benar merupakan titik balik kita. Ayo percaya. Seperti anak kecil yang dilempar-lemparkan. Percaya penuh bahwa Bapa kita itu sangat memperhatikan kita. Yang tadi dikatakan AL mengatakan sudah gak ada yang diharapkan. Jauh semuanya. Toh ternyata Tuhan tetap mengasihi. Amin. Oke, kita akan doa. Nanti sebentar akan ditayangkan, tapi kita siapkan diri untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mau menyerahkan akan persekutuan hari ini ke dalam tangan-Mu. Siapkan hati kami hari ini ya Tuhan, supaya kami memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Berbicaralah Kau kepada kami, berapa yang kami akan berikan kepadamu. Engkau pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Oleh karena itu terimalah persembahan kami yang kami berikan dengan hati kami yang tulus di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari silakan maju ke depan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kekuatan emasmu yang untuk batu dan keselamatanku. Masih ada yang mau ditayangkan? Enggak ada. Oh ya udah, mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri kebaktian kita pada malam hari ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami betapa kami seringkali kurang percaya kepadamu. Sekalipun kami banyak melihat, ajar kami Tuhan tidak seperti bangsa Israel yang melihat semua mujizat tapi tidak percaya. Bapa, buat kami hari ini benar-benar mengerti apa arti daripada relationship bersama dengan Engkau secara pribadi. Tuhan, kami percaya kami pulang dari tempat ini, jalan pikiran kami Kau ubahkan. Kami pulang dari tempat ini, kami mempunyai suatu cinta kepadamu yang berkobar-kobar. Berkati Tuhan akan ketiga saudara kami yang sudah memberikan berkat-Mu buat kami. Engkau memberkati mereka dengan berkelimpahan. Semua pelayanannya, semua kehidupan pribadinya Kau berkati Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Saat ini kami menerima berkat yang terbaik yang Kau sudah sediakan buat kami pada malam hari ini. Biarlah kami pulang dengan membawa berkat yang berkelimpahan. Kami dikenyangkan, kami percaya anugerah-Mu besar buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin.
segala kemuliaan hanya bagi hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan keagungan hanyalah bagi Tuhan Selamat malam, Tuhan memberkati saudara semuanya.